Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Kita bisa saling silaturahim lagi, saling thalabul ilmu dalam pengajian minggu subuh yang insya Allah untuk kesempatan kali ini akan diisi oleh yang pertama oleh Pak Andrianto dan yang kedua oleh Pak Yahya insya Allah. Jadi meskipun summer kita rasakan masih sangat dingin untuk sebagian dan saya masih merasa kedinginan, tapi alhamdulillah kita masih punya niatan yang kuat untuk kita bisa datang ke sini ya. Dan mudah-mudahan akan diridhoi dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk saya kali ini menjadi moderator karena Pak Abu berhalangan harus berjihad mengantar istri ke tempat kerja. Berjihad bersama istri. Mudah-mudahan nanti masih punya kesempatan untuk juga mampir ke sini insyaallah. Mungkin supaya tidak terlalu lama, saya langsung aja sampaikan waktu dan tempat ke untuk Pak Anto. Silakan Pak Anto. Assalamualaikum Pak Yuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini Allah bangunkan kita kembali dari mati kecil kita, dari tidur kita. Allah kembali pertemukan kita di masjid yang kita cintai ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah SWT. Semoga Allah kuatkan selalu ikatan hati di antara kita dan juga keimanan kita kepada Allah SWT. Insya Allah dengan bersama saudara-saudara kita yang beriman, keimanan itu akan saling menguatkan. Bertemu dengan senyum
Ustadz Yahya pagi-pagi misalnya, insya Allah itu bisa. Ya, marah-marah ya. Atau senyum Ustadz Aiman misalnya kan. Mudah-mudahan itu membuat hati kita juga bisa tersenyum gitu pagi ini. Salawat dan salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga keselamatan tercurah kepada uswah kedua kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Materi luar biasa. Baik, Ustadz Yahya berpesan agak dipanjangkan dikit gitu. Oke, jadi harus banyak matnya Ustadz ya. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pagi ini saya akan menyampaikan satu hal yang sudah juga kita dengar barangkali di banyak tempat, yaitu ketika Allah dan Rasulnya memberikan perumpamaan ketika menerangkan bagaimana seharusnya kehidupan orang-orang yang beriman itu. Ada satu hadis dari Abu Zaid radhiyallahu an yang sangat terkenal atau sering kita dengar, bagaimana Rasul misalnya mengumpamakan kehidupan orang-orang yang beriman itu dengan kehidupan para lebah begitu. Yaitu ketika Rasulullah SAW bersabda, masalul mu'min masalul nakhlah la ta'kulu ila thayyiba wa la tad'u ila thayyiba. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Asakir. Perumpamaan seperti ini itu kadang-kala dia cukup mudah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita sebagai seorang muslim dan seorang yang beriman menjalani kehidupan kita. Hadis ini kan sering kita dengar ya, bagaimana seharusnya seorang yang beriman itu hidup atau menjalani kehidupannya. Ya, lebah, sifat-sifatnya kita semua sudah tahu bahwa pertama, lebah itu biasanya hinggap di dahan-dahan yang kokoh atau tempat-tempat yang baik, dan kemudian dia juga menghasilkan yang baik. Maka dengan demikian Rasul ingin mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya seorang mukmin itu menjalani kehidupannya. Ya, kira-kira seperti lebah itu juga lah seharusnya kita hidup atau menjalani kehidupan ini. Kita bergaul mestinya dalam pergaulan yang baik dan menghasilkan sesuatu yang baik. Jangan seperti lalat yang hinggap di tempat yang kotor dan menghasilkan sesuatu yang kotor juga atau membawa penyakit. Lebah biasanya hinggap di dahan-dahan yang kokoh, di dahan-dahan yang kuat, dahan-dahan pilihan. Jarang-jarang lebah itu hinggap di ranting-ranting yang rentan patah. Ya. Makanya biasanya mencari lebah itu susah, atau mencari madu itu susah. Orang-orang misalnya di Riau itu ada yang terkenal namanya madu sialang gitu. Itu biasanya orang-orang yang mencari madu itu harus masuk ke hutan belantara dan baru menemukan madu lebah itu di hutan-hutan atau di namanya hutan sialang, di mana pohonnya itu sangat tinggi-tinggi, besar-besar batangnya, dan mereka harus memanjat sedemikian rupa sampai baru kemudian mendapatkan madu itu. Bahkan nyawa tantangannya untuk mencari madu lebah itu. Saking terpilihnya pohon yang mereka cari untuk bernaung atau untuk berteduh atau mencari tempat hidup. Intinya adalah tempat yang baik untuk kehidupan mereka, bukan tempat yang membahayakan. Maka seorang yang beriman dalam kehidupannya juga mesti mencari tempat-tempat yang bisa memastikan dirinya bisa survive
Survive tentu saja tidak hanya dalam makna fisik ya, tapi lebih juga dalam makna hakiki bagaimana dia aman secara keberimanannya. Maka mudah-mudahan kita-kita yang berkumpul di Masjid Westall pagi ini bagian dari cara kita untuk mencari dahan-dahan yang baik ya bagi keberimanan kita. Kemudian lebah biasanya hinggap di sari-sari bunga gitu ya. Dari sanalah kemudian nanti mereka menghasilkan madu. Ini juga adalah refleksi dari tempat-tempat yang baik yang dikunjungi oleh lebah. Dan lihatlah hasilnya, memang mereka menghasilkan madu yang oleh banyak orang diyakini atau juga para ahli kedokteran meyakininya bahwa madu sungguh sangat baik bagi kehidupan manusia salah satunya. Maka orang-orang yang beriman mestinya yang keluar dari kehidupannya adalah sesuatu yang kebaikan. Kalau dia berbicara yang baik, ya. Dan yang baik di sini ini maknanya bisa sangat luas. Minimal kita tidak menyakiti orang lain. Jadi kalau kita tak bisa membuat orang lain tersenyum, jangan bikin orang lain menangis. Minimal begitu. Tapi kalau bisa bikin orang tersenyum, atau bahkan kalau bisa menginspirasi. Makanya guru yang baik salah satunya kan disebutkan bukanlah guru yang bisa mentransfer segala macam ilmu kepada muridnya, tapi guru-guru hebat itulah guru-guru yang bisa menginspirasi. Ya tentu saja menginspirasi kebaikan. Karena orang kalau sudah terinspirasi, dia akan bisa insya Allah mengeluarkan atau menggunakan segala macam kreativitas yang dia punya untuk mendapatkan sesuatu yang tadinya sudah dia dapatkan dari inspirasi itu. Jadi itu yang pertama Bapak kaum muslimin, bagaimana kita belajar dari lebah, dia hinggap di tempat yang baik, kemudian dia menghasilkan sesuatu yang baik. Kemudian yang kedua, lebah itu tidak pernah merusak. Jadi dimanapun lebah hinggap, tak pernah ada dahan yang patah. Ya kan? Tidak pernah dahan yang patah ketika ada lebah hinggap di sana. Walaupun dia hinggap sangat banyak ya, bergerombolan. Jadi sejalan dengan tadi bahwa seorang muslim mestinya dia membawa kebaikan, ya secara dengan kata lain, dia seharusnya tidak membawa keburukan atau tidak membawa kejelekan kepada lingkungan di mana dia tinggal. Maka kalau misalnya seorang muslim hidup dalam satu komunitas, kalau ada masalah di komunitas itu, bahkan dia diharapkan bisa menyelesaikan masalah itu, bukan menambah masalah. Ketika dia datang misalnya ke masjid, masjid menjadi lebih tentram, menjadi lebih makmur, bukan kemudian masjid menjadi tempat baginya untuk bergunjing dan seterusnya. Jadi seorang muslim atau seorang yang beriman seharusnya dalam kehidupannya dia bisa membawa kebaikan bagi komunitasnya. Kemudian yang menarik juga, kehidupan lebah kalau kita lihat, dia biasanya hidup bergerombol. Memang ada 1-2 kita lihat lebah itu terbang sendiri, tapi biasanya lebah itu hidup bergerombol, bersama-sama. Maka dalam bahasa Islam bisa kita sebut bahwa lebah itu terbiasa hidup berjamaah, berada dalam satu komando. Cobalah lihat lebah itu terbang, biasanya rame-rame ya. Nah, dengan demikian orang-orang yang beriman, saya sudah sering juga menyampaikan ini, bahwa memang kita itu wajib hidup berjamaah itu. Sebagaimana halnya lebah itu. Karena sangat kita pahami bahwa jamaah itulah yang akan menguatkan kita. Sangat banyak yang bisa kita lakukan kalau kita hidup berjamaah itu.
Kalau ke bahasa Inggrisnya kan ada istilah apa ya? Two heads are better than one head. Bahwa dua kepala itu lebih baik dari satu kepala. Artinya kalau kita bersama-sama, kalau ada masalah, insya Allah masalah itu bisa kita carikan jalan keluar terbaik, ketimbang kita memikirkan sendirian. Ya, kalau bahasa Minangnya duduk basamo, balapang-lapang, duduk sorang basampi-sampi. Tamboje. Tamboje. Ini kan aneh gitu ya. Duduk basamo balapang-lapang. Mestinya kan duduk bersama itu sempit gitu ya kan. Aneh kok enggak, duduk bersama balapang-lapang, duduk sorang basampi-sampi, sendirian makanya sempit. Nah artinya apa? Kalau kita bersama, insya Allah hidup ini menjadi lebih mudah. Ya, menjadi lebih, apapun masalah bisa kita carikan jalan keluarnya. Ya. Jadi kalau ada lagi pepatah Minang misalnya, dak ada kusui yang dak selesai, ya, dak ada karuh yang dak akan jadinya. Itu kalau bisa, kalau dilakukan bersama, gak ada kusut yang gak selesai, tak ada masalah yang gak bisa diselesaikan. Itu prinsipnya dalam hidup ini. Apapun masalahnya, ya, gak ada kusut ya yang gak bisa diselesaikan. Dan kan ada keruh itu, kalau air misalnya air banjir kan keruh itu ya, itu pasti nanti akan ada waktunya jernih begitu. Tapi sekali lagi itu akan bisa kita lakukan kalau kita bersama. Atau bahasa lain berjamaah, ya, di bawah satu komando. Nah kalau orang Padang itu komandonya itu datua, ya, kata putuh itu atau kata putus terakhir itu datu lah nanti yang menggerakkan kaumnya. Nah selama orang Minang hidup dalam sistem datua itu, insya Allah memang dalam pengalaman kehidupan saya, hampir semua masalah-masalah kaum kita, masalah-masalah keluarga kita itu bisa diselesaikan. Selama kita masih sistem itu masih jalan, datuanya masih jalan menjalankan fungsinya, atau nenek mamanya masih menjalankan fungsinya. Apapun itu, misalnya kita mau, ini anak ponakan mau sekolah gitu ya kan, terus ibunya bapaknya miskin, nggak punya uang untuk menyekolahkan anaknya, maka kemudian mengadu kepada mama, mengadu kepada datua kemudian membawa dalam rapat keluarga besar. Ini si A mau sekolah, kemudian gak ada biaya, maka di sanalah dimusyawarahkan. Nah, semua orang kemudian membantu. Banyak sekali orang-orang Minang kalau sekolah itu salah satu dibantu oleh keluarga besar. Itu karena tadi hasil musyawarah itu. Jadi hidup berjemaah, hidup bersama. Nah, perlu kita ingat bahwa berjemaah itu beda dengan berkumpul, apalagi berkerumun, ya kan? Jadi jamaah itu tidak bisa kita samakan dengan sekali lagi berkumpul-kumpul atau berkerumun itu. Kita di satu bus misalnya, itu juga bersama-sama ya. Tapi bisa nggak disebut orang-orang dalam bus itu satu jamaah? Bisa nggak? Tidak cukup ya syarat untuk disebut dia sebagai jemaah. Betul misalnya syaratnya sudah ada orang bersama-sama di sana. Nah sebagaimana halnya organisasi, kerumunan orang di atas bus itu bukanlah organisasi. Persis sama juga bahwa kerumunan orang di atas bus tidak bisa disebut sebagai sebuah jemaah. Kenapa? Karena persyaratan lain tidak cukup. Ya, sudah ada orang berkumpul, tapi orang-orang berkerumun itu tidaklah ingin mencapai satu visi yang sama dan tidak ada kepemimpinan yang jelas di dalam bus itu. Nah, sementara jamaah dia membutuhkan salah satunya adalah sebenarnya al-qiyadah wal jundiyah di sana. Apa itu al-qiyadah wal jundiyah? Ada kepemimpinan yang jelas dan ada umat yang mengikut pemimpin secara taat. Nah, itu dia jamaah. Ya, salah satu persyaratan jamaah itu, atau dalam organisasi ada leader. Ya. Ada top leader dan ada orang-orang yang mengikut leader itu. Nah, kita terus terang kalau dalam sekarang konteksnya umat Islam, yang tidak begitu jelas sekarang di kita itu adalah al-qiyadah ini.
pemimpin kita yang kita ikuti. Coba kalau kita tanya sekarang, siapa pemimpin umat Islam hari ini? Sementara Ustadz Yahya sering, atau bukan sering, beberapa kali mengingatkan bahwa kepemimpinan itu wajib seharusnya dalam umat Islam ini. Karena kalau tidak jelas kepemimpinannya, banyak hal yang kemudian kita tidak bisa menyatu. Kalau konteks Indonesia kan berapa sering ya setiap tahun misalnya kita tidak pernah bisa menyelesaikan masalah-masalah yang seharusnya kita bisa sepakati sebagai umat kalau kita memiliki kepemimpinan yang jelas. Apa misalnya kalau kita Idul Fitri misalnya setiap tahun selalu saja berulang ada perbedaan-perbedaan. Setiap tahun, ya tidak hanya 1-2 hari perbedaan, kadang 3 hari gitu ya. Betul itu masalah fikih yang bisa berbeda pendapat. Tapi konsep Islam kalau sudah ada kepemimpinan yang jelas, maka saat pemimpin mengatakan kita harus begini, saat itulah umatnya harus mengikuti secara taat. Maka dalam hal ini misalnya kita kalah dengan Malaysia misalnya, ya, belum lagi kita bicara masalah-masalah lain yang besar. Maka Bapak kaum muslimin, kembali kepada konsep bersama ini, ya, Lebah telah dengan sangat bagus mengajarkan kepada kita bagaimana mereka hidup bersama. Dan Allah SWT mengingatkan di dalam surat As-Saff misalnya, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya saffan, bagaikan satu saf, ka'annahum bunyanun marsus, dan mereka saling menguatkan. Bangunan seperti bangunan yang saling menguatkan. Jadi ini saya pikir salah satu PR kita menjadi seorang muslim hari ini dan menjadi seorang yang beriman hari ini. Kemudian yang berikutnya Bapak kaum muslimin, yang menarik juga dari kehidupan lebah ini adalah kalau kita perhatikan lebah tak pernah menyerang duluan, ya. Kecuali kalau dia diganggu. Dan kalau dia sudah diganggu, maka dia rela melakukan apa saja untuk melakukan pembelaan. Atau demi kehormatan bahkan, dia rela terbunuh. Saya pernah memanjat satu batang pohon ya, rambutan, waktu itu. Dan saya baru sadar ternyata ada segerombolan lebah bersarang di batang rambutan itu saat saya sudah berada di atas rambutan, ya. Jadi sudah sedang asik-asik ngambil rambutan mau turun, itu baru ngelihat bahwa di batangnya ternyata ada segerombolan lebah yang bersarang. Terus bagaimana? Kok bisa saya nggak tahu kalau pas memanjat batang pohon itu, kok bisa saya nggak tahu ya ada lebah tadi gitu ya? Saya nggak tahu karena waktu saya naik itu saya nggak sempat mengenai sarangnya. Jadi saya waktu manjat itu, alhamdulillah saya nggak sempat mengenai sarangnya. Saya bayangkan coba kalau misalnya sempat saya pegang gitu ya, atau terganggu lebah itu, mungkin akan lain ceritanya. Mungkin saya udah dikepung ya, atau mungkin malah nggak jadi naik gitu ya, nggak jatuh duluan gitu ya. Kita nggak punya kan. Jadi pas saya tahu itu, waduh ada lebah ternyata gitu ya. Maka tentu kemudian saya tidak nyaman lagi melanjutkan mengambil buah rambutan itu. Saya kemudian mencari cara bagaimana bisa turun dengan selamat. Ya, maka logika sederhana, kalau tadi saya bisa naik, seharusnya saya bisa turun juga dengan selamat, selama saya tidak mengganggu lebah ini. Nah tentu karena saya sudah tahu ada lebah di sana, saya pastikan tidak mengenainya. Dan alhamdulillah saya selamat turun lagi dari batang rambutan itu. Itu lebah ya, selama kita tidak ganggu dia, insya Allah dia juga tidak ganggu kita. Tapi coba kalau lebah itu diganggu. Makanya kalau ada lebah yang mengejar manusia, itu kan sesungguhnya karena itu akibat dari gangguan. Bisa gangguan itu datang dari manusia juga, ketika sarangnya misalnya diambil, atau sarang lebah itu kan dikepak oleh elang gitu ya. Kadang-kadang elang kan itu mengganggu lebah karena dia juga ingin mengambil madunya, sehingga lebah itu merasa terganggu dan akhirnya mencari pembalasan gitu ya. Nah, kadang memang ada
satu dua manusia yang malang yang akhirnya dikejar oleh lebah itu, walaupun sesungguhnya yang mengganggu itu bukan dia gitu. Tapi yang kita lihat karena dia diganggu, akhirnya dia juga membalas. Nah, Muslim, seorang yang beriman juga begitu. Kalau tadi kan dia membawa kebaikan, dia tidak pernah membawa keburukan dalam masyarakatnya. Tapi kalau mukmin itu diganggu, kalau dia mukmin itu diserang, maka dia juga pantas untuk melakukan serangan dalam makna mempertahankan diri. Makanya dalam sejarah perang dalam Islam itu, ya, mayoritas perang itu terjadi karena dengan niat bukan karena umat Islam yang menyerang duluan, ya, tapi lebih dalam konteks bagaimana mempertahankan diri. Bapak kaum muslimin, kemudian juga lebah itu tadi saya sebut rela mati gitu ya, demi mempertahankan kehormatannya. Lebah itu kalau misalnya sempat kita keinjak, ya, itu kan kalau keinjak lebah itu sudah kemungkinan besar dia sudah terbunuh, ya. Tapi biasanya sebelum dia terbunuh, dia akan mengeluarkan senjata terakhirnya. Dia akan tetap coba mengeluarkan sengatnya itu. Siapapun yang menginjaknya, walaupun dia mati, minimal sesudah melakukan perlawanan. Kalau nggak percaya coba tuh jawab. Jadi janganlah ya. Jadi begitu, ya. Jadi kalau dia sudah tersakiti, walaupun dia mati, saya harus memberikan perlawanan, ya. Dan ya minimal dia saya harus keluarkan senjata terakhirnya, yaitu sengatnya itu, walaupun mungkin dia akhirnya mati. Jadi begitu dia tadi melakukan apa yang kita sebut dia menjaga kehormatannya itu. Nah, umat Islam seorang beriman mesti juga begitu. Dan alhamdulillah kalau untuk yang ini dalam makna berjamaah bersama-sama, ini memang adalah salah satu kekuatan umat Islam ya. Kita insya Allah kalau keberimanan kita terganggu, ya, kalau istilah Ajaluddin MZ ya, saya walaupun nggak sholat katanya kan, tapi kalau Islam atau agama saya diganggu, nah, dia siap untuk berjihad begitu, ya. Alhamdulillah hal-hal yang seperti ini modal besar umat Islam ya, sehingga orang-orang harus berpikir 2-3 kali untuk melawan umat Islam secara berjamaah. Maka akhirnya kan ada istilah namanya sekarang al-ghazwul fikr, ya, perang pemikiran. Ya, perang pemikiran artinya perang yang dilancarkan oleh orang-orang non-muslim, ya, yang tidak lagi menggunakan pendekatan fisik, tapi lebih kepada pendekatan non-fisik atau pemikiran. Kenapa? Karena kalau umat Islam ini diserang secara fisik, ya, itu mereka atau kita punya kekuatan yang luar biasa, yang secara umum kita sebut dengan jihad itu. Bagaimanapun jihad paling besar itu, kalau begitu banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul yang menjelaskan tentang jihad dalam Quran dan Sunnah, itu konteks besar jihad itu memang adalah perang angkat senjata, ya. Walaupun tentu tidak hanya itu begitu ya, tapi perang jihad dalam makna banyak ayat di dalam Al-Quran itu adalah angkat senjata. Nah, umat ini kalau diserang secara fisik, insya Allah dia punya kekuatan ketahanan untuk bertahan dan bahkan menyerang balik. Ya, karena ada dua motivasi yang berbeda ya. Orang muslim pergi perang kan mencari kehidupan. Kalau sudah berperang dengan niat insya Allah lillahi ta'ala, kita bukan lagi mencari kehidupan, kan syahid ya. Ya, artinya kita mencari kematian dalam makna kita ingin syahid di jalan Allah SWT. Nah, bayangkan dua kelompok bertemu, yang satu ingin cari hidup, yang satu cari mati dalam tanda kutip gitu ya. Siapa yang paling berani? Insya Allah tentu yang paling berani adalah orang-orang yang ingin syahid tadi. Maka lihat sekarang kan, Afghanistan diserang misalnya ya, Irak diserang, bertahun-tahun Irak diserang ya. Tapi yang namanya perlawanan, jihad di sana tak pernah habis, tak pernah berhenti. Dulu Afghanistan juga begitu, ya. Perang Afghanistan sangat lama dan akhirnya kan Amerika kewalahan sendiri begitu. Sama juga yang terjadi di Irak sekarang. Ribuan tentara Amerika, puluhan ribu yang terbunuh di sana.
walaupun dengan berbagai macam peralatan yang canggih, ya umat ini diserang. Ya karena semangat jihad itu satu semangat yang tak pernah akan padam insya Allah dalam tubuh umat ini. Nah baiklah ibu bapak. Nah ini diantara cara Allah SWT dan Rasulnya memberikan perumpamaan bagaimana seharusnya seorang Islam, seorang Muslim dan orang-orang beriman itu menjalani kehidupannya. Kemudian satu hadis lagi terakhir yang membahas bagaimana seharusnya seorang beriman itu hidup dalam kehidupannya, ketika Rasulullah SAW memberikan perumpamaan begini, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'da. Ya, orang beriman itu dengan mukmin yang lain, dia itu mestinya ibarat satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Ya, bangunan ini kan ada bagian-bagiannya, ada fondasi, ya ada tiang, ada apa nih di atas namanya nih, lotengnya, ada atap dan sebagainya. Satu bangunan bisa berdiri ketika semua bagian itu saling menguatkan satu sama lain. Dan tidak boleh satu bagian merasa dia paling bermanfaat, paling dibutuhkan misalnya. Kalau ada satu bagian yang merasa seperti itu, maka itu alamat bangunannya pasti akan hancur. Ya, dia ngerasa saya nih yang paling dibutuhkan nih untuk bangunan ini gitu ya. Ya. Maka tak mungkin tiang ini bisa menjadi bangunan ini kalau tidak bisa ada fondasi yang kuat dan seterusnya. Nah, dalam kehidupan berjamaah, dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin, agar jamaah tadi bisa kuat, ada yang tadi disebut qiyadah, ada yang disebut dengan jundi, ya, ada orang-orang yang memimpin dan yang dipimpin. Semuanya mestinya merasa bahwa kita adalah bagian-bagian yang saling menguatkan satu sama lain. Seorang pemimpin seharusnya dia tidak merasa bahwa dia yang lebih penting, maka dia pantas untuk dihormati. Kemudian orang-orang yang rakyat adalah orang-orang kelas kesekian yang tak pantas dihormati, bukan begitu. Kita sedang menjalani fungsi kita masing-masing yang insya Allah bisa saling menguatkan satu sama lain. Dan hanya dengan cara seperti itulah insya Allah sekali lagi sebuah bangunan atau satu jamaah Islam itu bisa hidup mencapai tujuan-tujuannya. Ya. Nah, Bapak kaum muslimin, saya pikir dua itu yang saya sampaikan pagi ini mudah-mudahan telah bisa memperpanjang waktu Ustaz Yahya dalam mempersiapkan bahannya. Ya. Sebenarnya hadis yang kedua itu hanya tambahan untuk mempraktekkan ini beliau aja. Tolong diperpanjang ya, nggak ada nih ditulis di hadis ini ya. Baiklah, mudah-mudahan bisa mengingatkan kita semua, jadilah seperti lebah. Jangan jadi lebah aja, jadilah seperti lebah. Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ikhwatal iman azakumullah, kita sampai di ayat 163 dari surat Al-Baqarah yang insya Allah nanti akan diteruskan oleh Pak Gun-Gun. Pak Gun-Gun sudah siap meneruskan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Kemarin di pengajian Jum'ah malam kita berbicara tentang salah satu sifat Allah yang dikenal dengan Ahad, ya. Sebagaimana di surat yang paling kita hafal, Qul huwallahu ahad. Sifat Allah adalah ahad. Di ayat ini Allah menyifati dirinya dengan wa ilahukum ilahun wahid. Jadi ada sifat Allah yang disebut dengan ahad, ada sifat Allah yang disebut dengan wahid. Ada yang bisa membedakan kenapa, apa bedanya sifat Allah ahad dan wahid. Dalam bahasa Indonesia ini tidak ada. Adanya kalau misalnya Tuhan itu satu, ya. Tuhan itu esa misalnya.
apa satunya itu tidak jelas di bahasa Indonesia. Esa itu apa? Tidak jelas. Bahkan ada yang tidak mau kalau Esa, karena Esa itu katanya berasal dari kata Mahesa. Mahesa itu simbolnya ITB ya. Ganesha. Ya. Jadi memang susah diterjemahkan ya. Dalam bahasa Arab itu ada istilah yang dikenal dengan kul dan kuliyun, kata Syekh Mutawalle Sya'rawi. Kuliyun itu kalimat, jenis kalimat yang satu tetapi dia terdiri dari banyak. Contohnya begini, bukan terdiri dari banyak, contoh begini, misalnya kalimat manusia itu kan di dalamnya banyak. Misalnya Mulyoto Pangestu manusia, Bambang Pratolo ya itu juga manusia dan segala macam. Jadi kalimat insan itu namanya kuliyun. Atau ada kalimat yang namanya dia satu tetapi dia bisa melingkupi banyak hal ya. Kalau Allah menyebut dirinya satu, itu satunya Allah itu berarti tidak terdiri dari apapun saja, tidak tersusun dari apapun saja. Itu namanya Allah sebagai ahad. Kalau Pak Gures Shihab contohnya misalnya jam tangan, kata Pak Gures, jam tangan ini satu kalau kata Pak Gures, tapi di dalamnya ada jarum panjang, ada jarum kecil, ada sekrup, ada mur, dia disusun jadi satu. Dia murokkab, ya, dia tersusun, dia markub. Ya, karena itu satunya itu dia dirangkai oleh banyak hal sehingga dia menjadi satu. Nah, itu Allah itu tidak punya sifat kayak begitu. Satunya Allah ya satu, dia tidak terdiri dari apapun saja. Jadi Allah itu nggak punya apa, nggak kayak begitu. Dia nggak tersusun dari apapun. Kenapa? Karena setiap yang tersusun memastikan dia kekurangan. Kalau susunannya satu hilang kan berarti dia tidak sempurna. Karena itu Allah mensifati dirinya dengan ahad. Ya, ahad. Lah di kul huwallahu ahad itu sifat Allah yang ahad. Sifat Allah yang ahad. Di wahid yang di ayat ini wa ilahukum ilahu wahid itu, kalau kata wahid itu kalimat yang digunakan dalam bahasa Arab untuk hitungan 1, 2, 3 itu wahid. Contohnya begini, kalau ada orang Arab bilang tidak ada satu orang pun di dalam masjid, ya, tetapi saya menggunakan kalimat wahid, ya, tidak ada wahid pun, ya, misalnya laisa wahid maujudun fil masjid, nggak ada seorang pun maujud ada di dalam masjid. Kalau saya pakai wahid artinya tidak ada satu, tapi mungkin ada dua, tapi mungkin ada tiga, tapi mungkin ada empat, gitu maksudnya. Tapi kalau saya bilang la ahad maujud fil masjid, nggak ada satu pun orang di masjid, maknanya adalah yang nggak ada sama sekali orang. Itu bedanya. Kalau saya pakai ahad. Nah, kalau saya pakai wahid itu mengindikasikan lebih dari angka satu. Kalau maknanya negatif, ya, tidak ada seorang pun, tidak ada satu orang di masjid. Itu kan kalimatnya negatif. Berarti ada lebih dari satu, ada dua, ada tiga, ada empat. Kalau kalimatnya positif, berarti Allah itu nggak ada duanya. Maksudnya begitu. Jadi, kalau Allah bilang wa ilahukum ilahu wahid, Allah itu satu, tapi Allah itu nggak ada yang sesama dengan dia. Nggak ada duanya, gitu. Yang kedua ini nggak ada, yang ketiga tambah nggak ada lagi, yang keempat tambah nggak ada lagi, gitu maksudnya. Jadi, sedikit beda, tapi sebenarnya itu menutup aspek ketunggalan Tuhan dari sisi manapun. Kalau ahad itu menutup bahwa Allah itu satu pada dirinya sendiri, sehingga dia tidak butuh apapun saja, dia tidak tersusun dari apapun saja. Tetapi kalau wahid, bahwa Allah itu tidak bisa diduakan oleh apapun saja. Itu maksudnya. Jadi ahad dari aspek ketersusunan, kalau wahid dari aspek tidak ada duanya, tidak ada duanya, ya. Itu yang harus difahami. Karena itu pertanyaan orang Arab tentang ayat ini 163 ini muncul dari pertanyaan bukan Allah itu esanya, tapi kalau Allah satu cukup enggak ya? Itu pertanyaannya. Karena yang dia pikirkan enggak mungkin dunia yang segini besarnya ini hanya cukup satu Tuhan. Bayangan dia harus butuh lebih dari satu.
Karena itu yang dipilih Al-Quran adalah wahid, bukan ahad. Dari aspek kebahasaan ini amazing. Kenapa? Karena Quran ini bahasa omongan, bukan bahasa tulisan. Sekarang ini, orang mau jadi PhD, tidak ada satupun orang yang tulisannya tidak diedit. Ya, ada orang nulis tesis tanpa diedit, nggak ada ceritanya. Pasti diedit, minimal oleh dirinya sendiri. Malam diedit lagi, diganti lagi kata-katanya kurang tepat. Itu bahasa tulisan. Pertanyaan saya, orang ngomong sama orang nulis, pilihan katanya banyakan salah mana? Pasti ngomong tuh nggak bisa ngontrol kita kata-kata kita. Al-Quran ini turun bukan dalam buku. Dia ini untuk diomongkan. Karena itu disebut dengan Quran. Ya. Dia yang dibaca, karena itu dia didengarkan. Makanya kalimat Al-Quran kan banyak yang disuruh kita ini mendengarkan Al-Quran. Ya. Ditilawahkan Al-Quran. Ketika Al-Quran dibaca kepadamu, dengarkan. Kan kayak begitu. Wa idza quri'al Quran fastami'u. Ya, fastami'u, kita disuruh istima', disuruh mendengarkan. Kenapa? Karena dia bahasa omongan. Menariknya adalah, dan ini salah satu mukjizat Al-Quran, tidak ada satu diksi kata pun di dalam Al-Quran yang keliru. Kan bisa saja keliru ngomong satu di sini ahad. Wa ilahukum ilahun ahadun, misalnya kan bisa. Tetapi karena ini mukjizat, tidak akan pernah keliru ahadun, wahidun. Kenapa? Karena memang yang dipertanyakan oleh orang Arab saat itu adalah kata satu yang maunya wahidun itu, bukan yang ahadun. Karena kalau pertanyaannya ahadun, itu pertanyaannya Allah itu tersusun dari apa ya? Dia punya anak enggak? Dia punya bapak enggak? Itu korelasinya. Karena yang diinginkan adalah ketersusunan Allah. Tapi kalau yang diinginkan jumlahnya, maka harus menggunakan wahidun. Dari aspek ini pun, dari aspek kebahasaan, orang mestinya sudah mengagumi itu. Subhanallahnya Al-Quran itu, ya. Miraculous-nya Al-Quranul Karim, ya. Ini, karena itu nggak ada orang yang, makanya diriwayatkan misalnya Imam Abu Hanifah, imam pertama dalam mazhab fikih yang paling terkenal itu, dia ini terkenal dengan sebutan orang yang soleh. Jadi begitu sudah mulai karir spiritualnya naik, semua orang mengakui dia orang yang soleh, malamnya habis untuk sholat gitu. Sebagaimana yang digambarkan Al-Quran, ciri salah satu orang soleh itu kan tatajafa junubuhum anil madhaji', ya. Dia ini lambungnya tidak ditidurkan terus, tapi dia tegak berdiri kepada Allah SWT. Dia malu menyifati dirinya itu. Dia mikir orang-orang ini melihat saya sebagai orang yang soleh, padahal saya ini malam saya ini banyak tidurnya. Karena itu kemudian Imam Abu Hanifah berjanji bahwa sejak saat itu dia akan mengisi malamnya untuk sholat. Diriwayatkan kisah-kisahnya itu, Imam Abu Hanifah itu bahkan bisa dalam satu malam menghatamkan Al-Quran dalam sholat. Dalam sholat, ya. Jadi berdiri. Kenapa orang bisa kayak demikian? Salah satunya adalah karena dia asyik di dalam Al-Quranul Karim. Karena dia asik di dalam Al-Quranul Karim. Ini yang menarik ya, kalau kita lihat dari aspek betapa hebatnya Al-Quranul Karim, mengubah orang baik dari aspek apapun. Yang senang kebahasaan, kita bisa lihat indahnya Al-Quranul Karim. Satu penggal kisah tentang Abu Hanifah sebelum kita lanjutkan. Ja'atu imra'atun ajuzun tatlubu thawba khazun, ya. Ada orang tua yang sudah tua renta ini, dia membeli satu pakaian yang namanya khazun. Saya nggak tahu pakaian apa ini, ya. Satu jenis kain lah. Karena Imam Abu Hanifah ini pedagang kain, ya. Sebagaimana yang kemarin saya ceritakan, salah satu prinsip hidup Abu Hanifah adalah dia tidak akan makan kecuali dari rezeki yang dihasilkan dari tangannya sendiri. Kenapa? Karena dia berpegang pada hadis, tidak ada rezeki yang lebih baik, makanan usapan yang lebih baik daripada usapan yang dihasilkan dari tangannya sendiri. Sebagaimana Nabi Dawud, ya, Nabi Dawud. Kalau orang Islam punya prinsip kayak begini, wow, itu kan giat bekerja semuanya kemudian.
Kata Abu Hanifah, ada orang tua datang ke dia mau membeli kain. Fa akhraja laha ats-tsauba al-matlub, maka dikeluarkanlah kain yang dia inginkan itu. Ya. Faqalat lahu, dan berkata dia, inni imra'atun ajuz, saya ini perempuan yang sangat tua, kata dia. Wala ilma li bil athman, dan aku nggak tahu harga-harga itu. Jadi sebelum beli dia sudah menampakkan kesusahannya sendiri, sehingga maksudnya kalau jual ya jangan ditinggikan lah harganya, kira-kira gitu ya. Wala ilma li bil athman wa innaha al amanah, ya. Dan sesungguhnya saya ini punya amanah. Fabi'ni ats-tsauba bima qama 'alaika wa adhif ilaihi qalilan min ar-rabh fa inni dha'ifah, kata dia, wahai tuan, juallah kainmu ini dengan harga yang harga yang kamu waktu beli, ya. Bima qama 'alaik ay bis-saman alladhi istaraituhu bih, dengan harga yang kamu waktu kulaannya. Kalau sekarang harga apa kulaan itu? Harga grosir, harga pokok, ya. Jual baju ini dengan harga pokoknya, kata dia gitu. Wa adhif ilaihi qalilan minar ribh, dan kemudian kasihlah, kalau memang kamu mau ngambil labanya sedikit aja ya, fa inni dha'ifah, karena aku ini tidak mampu, kata dia. Saya bayangin begini, itu orang dagang dulu itu kok ya jujur gitu ya, antara pedagang dan pembeli itu bisa kayak begitu. Dan ini yang disebut dalam Al-Quran, dalam hadis, bahwa at-tajir as-shadiq, pedagang yang jujur itu, kata Rasulullah, bersama Rasul seperti ini. Jadi yang bersama Rasul di akhirat itu tidak hanya kafirul yatim, orang yang taking care anak yatim yang kata Rasul kayak begini, kayak 2 jari itu, tapi pedagang yang adil juga kayak begini, ya. Dan sayangnya orang Islam tidak giat di hal dagang yang adil. Dagangnya mungkin giat, adilnya ya itu yang tidak adil, ya, yang tidak banyak. Jadi orang Padang sudah mengambil yang tajirnya, tinggal yang shadiknya yang belum kayaknya. Karena orang Padang sudah banyak yang pedagang, ya. Pedagang tinggal ditambahi shadiknya. Gimana? Mandi dagang, ya. Faqala laha, dan berkatalah Imam Abu Hanifah, inni istaraitu thawbaini fi safqatin wahidah, kata dia, Bu, saya ini beli kain ini dalam 2 potong, katakanlah kain ini dulu panjang, terus saya jadikan 2, jadi ini 2 piece yang saya jadikan 2, 1 piece yang saya jadikan 2, katakanlah gitulah. Summa inni bi'tu ahadahuma bi ra'sil mal ila 4 darahim fakhudhihi biha wala uridu minka ribhan, kata dia, aku ini belinya dalam 1 potong gini, kemudian saya jual sudah yang satunya, terus yang satu ini kalau harga pokoknya semuanya ditambahkan dengan yang sudah terjual itu cuma tersisa 4 dirham, kamu belilah ini dengan 4 dirham karena aku tidak mau laba dari dirimu. Subhanallah. Jadi dagangnya ini cuman ya nggak dapat apa-apa akhirnya, ya, balik uang pokok. Itu Abu Hanifah. Banyak sekali cerita tentang Abu Hanifah untuk menunjukkan betapa hebatnya orang yang sudah dirubah dengan Al-Qur'anul Karim, dengan ajaran agama ini. Yang kita semuanya nanti di akhir ayat 164 diingatkan agar kita mentadaburi, berpikir Al-Quran itu agar dia bisa menjadi unsur perubahan dalam kehidupan kita. Kita lihat sekarang tafsir Ibnu Katsir untuk di mana tafsirnya ini? Sebentar. Satu 63. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Yukhbiru ta'ala an tafarrudihi bil ilahiyah. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan, ya, tentang ifradnya Allah, sendirinya keilahiyaan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat wahid. Kita lihat satu-satu dulu lah. Wa ilahukum,
Dan ilah kalian semuanya itu adalah Tuhan yang satu. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, ini asas pertama yang ingin dibangun dari Al-Quranul Karim. Asas yang menegaskan bahwa Allah itu satu, tidak ada tunggalnya, ya, tidak ada tersusun dari apapun, dan bahwa sebenarnya Allah itu jauh lebih dahulu ada daripada gambaran-gambaran, persepsi-persepsi ketuhanan yang dimiliki oleh orang-orang Arab dulu. Itu yang mau dari kalimat ilahukum ilahu wahid. Yang kedua, asas kedua, la ilaha illahu, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada yang maujud untuk bisa disembah, tidak ada yang hak benar untuk bisa mendapatkan persembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat selanjutnya setelah ilahiyah, maka lanjutannya adalah kerububiyah, ya. Bahwa tidak ada selanjutnya nanti di ayat 164 baru Allah menunjukkan bagaimana rububiyahnya Allah itu. Jadi kaidah kedua ingin menegaskan, saya satu-satu ya, la ilaha, seperti rumus dalam Al-Quran kalau ada dalam bahasa Arab, kalau ada la terus kemudian diikuti dengan kata benda yang dibaca fathah, la ilaha, maknanya adalah menghilangkan kata benda itu sendiri. Nggak ada Tuhan apapun, itu nggak ada, maksudnya begitu. Bukan berarti nggak ada Tuhan selain Allah, masih mengindikasikan adanya Tuhan yang lain, ya. Tapi fungsinya menegasikan sehabis-habisnya, ya. Jadi tidak ada Tuhan apapun saja kecuali Dia, yakni Allah SWT. Yang digambarkan di sini dengan dua kalimat, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dialah Allah yang Maha Penyayang dengan Maha Pengasih, ya. Ar-Rahman itu mudahnya mungkin, saya senang terjemahannya siapa saya lupa namanya. Rahman diterjemahkan dengan extremely merciful. Kalau Rahim yang mercifulnya ini spesial saja, yang khusus, kasih sayang yang khusus. Yang Rahman kasih sayang yang sangat besar, yang ekstrim, yang meliputi siapapun saja, ya. Allah itu digambarkan dengan sifatnya yang demikian. Kita lanjutkan, wa annahu la syarikun lahu wa la adilun lahu. Allah itu tidak punya syarikat dan tidak ada yang bisa sebanding dengan Dia, ya. Bal huwallahul wahidul ahadul fardus samad. Dan Dia adalah Allah yang ahad, yang wahid, yang fard, yang somad, yang dimana semuanya kita bergantung kepada Allah SWT. Alladzi la ilaha illa huwa wa annahu rahmanur rahim. Yang tidak ada Tuhan kecuali Allah SWT, dan Dia adalah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih, ya. Dan banyak sekali dalam Al-Quran itu menariknya sifat-sifat Allah SWT, tetapi pilihan yang diambil sebagai pengenalan awal terhadap Allah SWT adalah dua sifat ini. Kenapa? Karena dua sifat ini adalah sifat paling esensial sebenarnya untuk menggambarkan Allah SWT. Misalnya dalam Al-Quran, dalam hadis misalnya, rahmati sabaqat ghadabi, kata Allah, kasih sayangku itu mendahului amarahku, ya. Jadi Allah itu punya sifat yang marah, ya. Misalnya di dalam Al-Quran misalnya syadidul iqab, yang siksanya sangat berat misalnya. Bahkan ada sifat pendendam Allah itu. Ada sifat-sifat dalam, kalau macam-macam ya, kalau dalam akhlak misalnya ada yang membedakan sifat Allah itu dengan jamaliyah dan jalaliyah, ya. Sifat jalalnya Allah, sifat maha besarnya Allah, agungnya Allah, atau sifat maskulinnya Allah, nah, seperti Maha Agung, Maha sombong, Maha Al-Mutakabbir misalnya, Maha Kuat. Ini kan semuanya kesannya menunjukkan Allah yang jalal, ya. Yang lain, sifat Allah biasanya dikenal dengan sifat jamal, sifat jamaliyahnya Allah. Sifatnya misalnya Ar-Rahim, pengasih, Ar-Rahman, penyayang, Al-Wadud, maha pencinta misalnya, Al-Latif, maha lembut. Ini kan semuanya feminin, semuanya feminin. Di antara sifat-sifat Allah ini, Allah memberikan rumusan sendiri.
Kata Allah SWT yang ada dalam hadis itu, rahmati wasi'at kulla syai'. Yang kedua, rahmati sabaqat ghadabi. Kasih sayangku itu mendahului amarahku. Seakan-akan sebenarnya kasih sayang Allah itulah yang paling dominan dari sifat Allah. Meskipun yang lain juga ada. Seakan-akan kayak begitu, kata para ulama. Kenapa? Karena kadang-kadang sifat adilnya Allah itu masih dilampaui oleh sifat rohimnya. Contoh, mestinya kan kalau adil saja, kita ini insya Allah nggak ada yang masuk surga. Insya Allah. Kalau urusan adil saja Allah SWT. Karena nilai ibadah kita ini tidak cukup untuk membeli surga. Apalagi mau mengawini bidadari, tambah tidak cukupan. Ya, tambah tidak cukupan. Karena itu Allah memberikan rahmatnya, memberikan rohimnya. Ini kan adilnya Allah itu mendahului, bahkan kasih sayangnya Allah itu mendahului ya, adilnya Allah SWT. Dan itu ada doa di kalangan para ulama-ulama itu yang doanya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keadilanmu. Kan menarik itu sebenarnya, ya, berlindung dari keadilan Allah SWT. Karena kalau Allah benar-benar adil, menakutkan itu bagi orang mukmin. Ya, karena kita nggak dapat surga. Seperti doanya orang-orang di Indonesia kalau ada orang mati, semoga Allah membalas dengan kebaikannya yang setimpal. Gitu. Itu kan doa yang adil, berbahaya itu. Berbahaya, jangan minta kayak begitu. Membalas dengan kebaikan terbaik, dengan terbanyak. Kita aja kalau doa jazakallahu khairan katsira, nggak doa yang minta sebanding. Kalau sebanding, sholat kayak udah begitu dapat berapa ya? Jadi mintanya rahmat Allah, bukan minta keadilan Allah SWT. Jangan minta. Karena itu orang yang sok dengan keadilan Allah SWT itu tidak dapat apa-apa. Berapa banyak contoh misalnya dalam riwayat-riwayat dahulu, misalnya dalam zaman Bani Israel, orang yang dimasukkan surga oleh Allah karena dia seorang abid, ya, ahli ibadah, puluhan tahun hidupnya hanya untuk ibadah, dan dia menyangka itulah yang menyebabkan dia masuk surga, akhirnya masuk neraka. Kenapa? Karena dia tidak menyadari ada rahmat Allah. Itu yang paling esensial. Itu yang paling esensial. Karena dia merasa bisa membeli surga dengan amalnya dia. Ya, seakan-akan Allahnya hilang, kasih sayang Allah hilang, kasih sayang Allah hilang. Ya. Ini yang harus direnungkan, bahwa ada kasih sayang itu yang jauh lebih besar yang harus kita syukuri dari hidup ini. Ya. Dan memang unik kasih sayang itu. Kadang-kadang memang bagi kita yang tidak mengerti seakan-akan seperti pilih kasih. Ya. Ada orang-orang tertentu yang diistimewakan oleh Allah SWT. Saya melihat Pak Aiman jadi ingat Ummu Aiman. Ya. Ummu Aiman itu umur iman, pembantunya ibunya Rasulullah SAW. Dia wanita negro, hitam kulitnya. Alhamdulillah anaknya tidak hitam. Anaknya di sini Aiman. Ya. Ummu Aiman itu pembantunya pembantunya ibunya, pembantu Ibu Aminah. Ya. Dialah yang merawat Rasulullah SAW. Dalam banyak hal Rasul sering kali menunjukkan, selain ibuku Aminah, tidak ada ibu yang lebih aku cintai melebihi Ummu Aiman. Karena Ummu Aiman itu adalah ibunya Rasulullah SAW, ibu pengasuh lah ya. Selain nanti Halimah Sa'diyah dan segala macam. Dan kata Pak Buddha Syihab, Allah itu begitu menariknya semua nama orang-orang yang terlibat dalam kehidupan Nabi itu, semua namanya itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi. Ya, ibunya namanya Aminah, yang akan nanti memberikan keamanan. Nah, ayahnya namanya Abdullah, hamba Allah yang memang nanti kayak gini. Nanti yang itu namanya Halimah, pembantunya nantinya namanya Abu Thalib. Semuanya ini namanya kalau dirujuk memang seperti kayak ingredient, memang itulah yang dibutuhkan. Nanti ada Ummu Aiman, ada segala macamnya itu. Dan itu subhanallah kata Pak Gures. Dari aspek namanya saja itu menarik, karena seakan-akan Allah ini mau bikin satu jenis manusia paling top dan kemudian diracik dengan lingkungan segala macamnya itu sesuai namanya yang dibutuhkan itu. Seakan-akan kayak ada grand design, seakan-akan kayak ada grand design, dan memang ada, yaitu dari Allah SWT. Karena itu Nabi Muhammad menyatakan bahwa yang engineering saya ini Allah SWT, kira-kira gitu.
yang mengajarkan saya perilaku, moralitas segala macam ini sampai saya bisa sebagus ini adalah Allah SWT. Ya. Kalau kita kan dari banyak hal, dari sekolah, dari buku, dari pengajian, dari Pak Yai dan segala macam, dari para ustadz dan segala macam kita mendapatkan. Kalau Nabi langsung dari Allah SWT. Ya. Karena itu kata Nabi, sungguh baiklah pengadabanku ini, ya, karena langsung di tangan Allah SWT. Kemana saya tadi ya? Ummu Aiman, oke. Ummu Aiman ini nanti punya seorang anak, ya. Dia menikah dengan Zaid bin Harithah yang terkenal itu anak adopsinya Rasulullah SAW. Dan nanti menikah dan punya anak yang terkenal namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini sangat dicintai oleh Nabi Muhammad. Ya. Bahkan seperti dianggap anaknya sendiri. Ya, kayak cucunya sendirilah, Usamah bin Zaid. Dan seringkali didudukkan kalau Hasan Husain itu misalnya, kalau Husain duduk di pangkuan yang kanan, Usamah kadang diletakkan di pangkuan yang kiri. Sejak kecil perbedaannya sangat tajam. Sayyidina Husain itu ganteng, putih seperti Rasulullah SAW. Yang Usamah ini hitam, hidungnya pesek, ya ndak ada tampannya, ndak ada tampannya. Tapi karena Rasulullah senang dengan Usamah bin Zaid, semua sahabat juga senang. Semua sahabat yang senang. Dan yang menarik, yang seperti dulu Pak Wid waktu Khalid bin Walid, Usamah inilah yang menjadikan kebingungan sempat di kalangan para sahabat, karena menginjak usia kurang dari 21 tahun kalau saya tidak keliru, dia jadikan panglima perang yang bawahannya itu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Bayangkan, ini kan menarik, anak masih usia 21 tahun itu sudah bisa dijadikan leader oleh Rasulullah SAW dalam peperangan. Jadi ini dasarnya kenapa ada regenerasi Masjid Westall, ya, karena Usamah bin Zaid itu boleh oleh Rasulullah SAW. Usamah bin Zaid, karena itu bahkan sampai setelah tidak diangkat lagi jadi panglima perang, kalau di Suwar min Hayatus Sahabah, Umar bin Khattab selalu memanggil dia, menyatakan kalau datang Usamah bin Zaid, marhaban bi amiri, kata dia, selamat datang wahai pemimpinku. Ya. Orang-orang sahabat, kenapa engkau masih memanggil Usamah itu dengan amir? Karena kata Umar, Rasulullah mengangkat dia sebagai amir. Maka siapa saya kalau saya tidak menjadikan dia sebagai amir? Itu Umar bin Khattab. Bahkan anaknya sendiri yang komplain terhadap ayahnya karena gara-gara diberi jatah yang lebih dari Baitul Mal ini, ya. Kain untuk Abdullah bin Umar katakanlah 2 meter, untuk Usamah dikasih 3 meter. Kata anaknya, ayah, kenapa sih ayah? Kok Usamah ini dikasih yang lebih banyak? Padahal kan bapaknya lebih mulia daripada aku. Maksudnya bapakku ini lebih mulia dari bapaknya dia. Dan aku ini mungkin juga lebih baiklah daripada Usamah. Kira-kira kayak gitu. Abdullah bin Umar ini yang ngomong. Abdullah bin Umar. Kata Umar, sungguh bapaknya dia lebih dicintai Rasulullah daripada saya. Dan dia lebih dicintai Rasulullah daripada kamu, kata Umar. Ya, ini juga nunjukin tawaduknya, ya. Tapi itu hebatnya para sahabat, apapun yang dicintai oleh Rasulullah dia cintai. Ini yang menarik dari perilaku para sahabat Rasulullah SAW, ya, untuk menunjukkan sikap ketaatan kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ketaatan kepada Rasulullah adalah indikasi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang ngaku cinta sama Allah, rumusnya sederhana. Dia cinta enggak sama Nabi, dia mutabaah enggak sama Nabi. Itu simpelnya, ya. Karena itu jalan. Nggak ada lagi jalan yang lebih valid dari itu. Karena jalan shortcutnya orang untuk bisa mendapatkan cintanya Allah adalah mengikuti Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Itu Allah sendiri yang ngasih resep. Kalau kamu katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian itu mencintai Allah SWT, ikuti Nabi Muhammad, fattabi'uni. Kenapa? Kata Allah SWT, kalau kamu sudah ikuti Muhammad, yuhibbukumullah, Allah akan nyintai kalian.
Jadi rumusnya untuk mendapatkan cinta itu harus mutabaah dengan Nabi, harus mencintai Nabi, harus total kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, ya, oleh para sahabat. Sebagaimana Umar bin Khattab yang mencintai Nabi lebih dari siapapun saja. Kita lanjutkan. Wa fil hadis an Sahar bin Anasma an Rasulullah SAW annahu qala Ismullah al-a'zam fi hatainil ayatain, nama Allah yang agung dalam dua ayat ini, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa rahmanur rahim, alif lam mim la ilaha illa wal hayyul qayyum, Ali Imran. Nah, ada penjelasan lebih lain lagi ya. Jadi sekali lagi ayat 163 ini adalah bagian dari tauhid asma wa sifat. Ada 3 ayat ini yang ditegaskan. Satu, Allah sebagai wahid, karena Allah tidak ada duanya, tidak bisa diduakan oleh apapun saja Allah SWT. Karena itu dalam Islam menentang konsep kesatuan Tuhan yang terdiri dari macam-macam. Misalnya, kenapa Trinitas itu kok tidak sama dengan Tauhid bagi orang Islam? Karena tidak ahad dan tidak wahid. Kalau orang Kristen kan Trinity itu 3, 1, 1, 3 kan kayak gitu. 3 itu tapi 1 ya tapi 3 kan kayak gitu kalau di Trinitas ya. Karena kata dia itu Tuhan itu kalau di langit sana, di Holy Ghost itu, nanti kalau dia ke bumi dia jadi Jesus Christ gitu. Nah, dan segala macamnya itu. Jadi sebenarnya esensinya dia satu gitu. Tetapi karena di tempat yang berbeda-beda, katakanlah gitulah, dia harus mengejawantah, kayak Semar dalam bahasa Jawanya ya. Dia harus mengejawantah dalam bentuk yang berbeda-beda. Di Islam itu tidak bisa diterima. Di Islam tidak bisa diterima. Kenapa? Karena Allah tidak bisa diduakan dan tidak bisa di otak-atik, tersusun dari apapun saja. Karena itu konsep Trinitas sama dengan 1, 1 sama dengan 3, bukan tauhid dalam Islam. Dan itu bukan wahid, itu yang harus ditegaskan. Yang itu yang dipaksakan di Indonesia. Karena itu sebagian, saya lupa apa sih makna artinya Esa itu. Kenapa orang nggak mau, sebagian orang Islam yang agak meticulous dengan urusan kata, kenapa nggak mau dengan Maha Esa? Karena Esa itu dirumuskan untuk menerima semua konsep tauhid itu. Maksudnya ya, misalnya Hindu meskipun Tuhannya banyak, tapi kan sebenarnya hakikatnya dia merujuk ke satu, dan itu semuanya diwadahi dengan kalimat Esa gitu. Ada yang tahu arti awalnya, riwayatnya, sejarahnya kata Esa itu? Saya kurang paham, tapi saya pernah baca tulisan, nggak tahu kapan itu, yang berat dengan urusan kata Esa itu. Karena itu biasanya dua agama yang disebut dengan absolute monotheism adalah Yahudi dan Kristen dan Islam, karena tidak ada bandingannya dalam aspek monotheism. Yang kedua, sifat yang ditegaskan adalah Rahman, yang ketiga adalah Rahim. Kita lanjutkan sedikit lagi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bil ardi ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhari baina sama'i wal ard la ayatin liqaumin yaqilun. Summa dzakara dalil ala fardihi bil ilahiyah. Kemudian Allah menuturkan dalil ketunggalan ilahiyahnya Allah SWT dengan penciptaan langit dan bumi, wa ma fihima wa ma baina dzalika mimma da'a. Saya cari asbab nuzulnya dulu biar agak cepat. Mana tadi ya? Atat Quraisyun Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini berbackground dengan ayat yang depannya tadi. Asbab nuzulnya adalah ada serombongan orang-orang Quraisy datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, dan mereka berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, innama nuridu an tad'uwa rabbaka ayyaj'ala lana safa dhahaban." Wahai Muhammad,
kami ini hendak meminta kepada Tuhanmu kepadamu agar engkau berdoa kepada Tuhanmu untuk menjadikan bagi kita bukit Sofa itu zahaban, jadi emas, kata dia. Dia minta bukit Sofa itu jadi emas. Terus fanashtariya bihil al-khail wasilah. Kalau dia jadi emas nanti kan enak, kita bisa beli kuda, beli pedang dan segala macam untuk peralatan perang, untuk kenikmatan duniawi lah dengan itu semuanya. Fanu'minu bika wa nuqatilu ma'aka. Kalau sudah kayak begitu, kami akan iman sama kamu dan kami akan berperang bersama kamu. Qala awthiquli la in da'autu rabbi faj'ala lakum as-safa dhahaban la tu'minun nabi. Kata Rasulullah, benar, kalau saya berdoa kepada Allah kemudian nanti jadi emas, kamu benar-benar iman kepadaku. Kata Rasulullah, kamu benar janji, mau janji kayak begitu, kira-kira gitu. Fa'authaku lahu, dan mereka berjanji, ya kita pegang janji itu, kira-kira kayak gitu. Fada'abuhu, dan Nabi Muhammad rabbahu, dan Nabi Muhammad berdoalah, ya. Fa'atahu Jibril, tetapi kemudian datanglah Jibril. Faqala inna rabbaka qad a'tahumus safa dhahaban ala annahum illam yu'minu bika adabahum adaban lam yu'adzibu ahada minal alamin. Kata malaikat Jibril, sesungguhnya Tuhanmu telah memberikan menjadikan bukit Sofa ini menjadi emas ala annahum, tetapi kalau mereka illam yu'minu bik, kalau mereka tidak iman kepadamu Nabi Muhammad, azabahum azaban, Allah akan mengazab mereka dengan azab lam yu'adzibhu ahadan, yang belum pernah satu orang pun diazab dengan cara yang semacam itu di seluruh dunia ini, minal alamin. Kata Allah SWT, ayo berani enggak? Kira-kira kayak gitu. Jadi Allah ngasih warning, saya jadikan sofa ini emas, tetapi kalau nanti kamu sampai tidak iman, akan diazab oleh Allah dengan azab yang belum pernah ditimpakan kepada manusia macam manapun di dunia ini. Qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbi la balda'ni wa qaumi wa la ud'u yawman bi yawmin. Kata Rasulullah SAW, wahai Allah, janganlah, biarkanlah diriku dan kaumku itu, aku akan mendakwai kaumku itu yauman biyaumin, terus tiap hari akan aku dakwai terus menerus, ya. Jadi cara ekspres dalam berdakwah itu salah, ya. Namanya dakwah ya memang harus sakit-sakit, ya namanya harus konsisten, harus jangan mikirin cepet-cepet hasil dan segala macam. Itu pelajaran yang pertama yang harus dipikirkan bagi semua orang yang menjadi penggiat dakwah di jalan Allah SWT, bahwa cara singkat itu belum, dalam urusan iman itu tidak bisa terjadi, karena iman itu perlu di-building pelan dan pelan, ya. Dan karena itu, yaitu yang pertama dari hadis ini. Yang kedua, riwayat ini menunjukkan bagaimana kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada kaumnya. Karena kalau Rasulullah mau, ya bisa saja itu, dan akan ditimpa dengan azab dan segala macam. Rasul memilih bersusah-susah untuk menyampaikan ajaran agama ini, yauman biyaumin, tiap hari. Fa'anzalallahu hadhil ayat, kemudian turunlah ayat ini, inna fi khalqis samawati ila akhirih. Atau dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abi Hatim bin wajhin akhar, an Ja'far bin Abi al-Mughirah, wazada fi akhirih, ditambahi dengan kalimat kalau di akhir, wa kaifa yas'alunaka 'anis safa wa hum yarawna minal ayati ma hum a'dhama minas safa. Kata dia, bagaimana mereka itu meminta kepadamu Muhammad 'anis safa, agar bukit Safa itu dijadikan dengan emas. Wa hum yarawna, padahal mereka itu tahu minal ayat, dari ayat-ayat Allah SWT, ma huwa a'dhamu minas safa, dan ayat-ayat Allah itu jauh lebih hebat, jauh lebih besar daripada sofa yang nanti akan dirubah jadi emas. Yang pertama, orang itu memang penyakit yang pertama yang menghalangi orang untuk bisa sampai kepada penerimaan terhadap Islam adalah dunia, ya, kecintaan terhadap dunia. Dan itu yang ditakutkan Rasul kepada kita sampai hari ini. Kata Rasulullah, di antara yang ditakutkan kepada umatku ini adalah kalau rezeki ini sudah dibuka oleh Allah SWT kepada umat Islam,
sehingga akan mereka rebutan. Itu yang pertama. Atau kalau di dalam hadis yang lain dengan bahasa ada penyakit nanti yang dihinggapi oleh umat ini yang ditakutkan oleh Rasul, ya. Penyakitnya adalah hubud dunia, cinta terhadap dunia. Lihat, motif yang dimiliki oleh orang-orang kafir, ya, pagan Arab dulu adalah urusan duniawi. Jadi agama itu mau beragama kalau mendapatkan keuntungan duniawi. Kalau sofa jadi emas, ya, sama seperti mental orang Yahudi dulu yang pernah kita bahas, ya, orang-orang Madiun, orang-orang materialis yang melihat agama itu sebagai urusan duniawi, sebagai urusan yang nanti akan mendatangkan kenikmatan duniawi. Kalau tidak ada kenikmatan duniawinya, maka dia tidak mau beragama. Dan kecintaan terhadap dunia yang berlebihan itu membentengi orang untuk menerima hidayah Allah SWT. Karena itu musuh yang awal. Tidak akan bisa sampai orang untuk mendapatkan cahaya Allah kalau dia memiliki kecintaan terhadap dunia ini. Kalau cinta ini yang paling dominan dari hidup manusia, dia tidak bisa mendapatkan cahaya Allah SWT. Ya. Lihatlah orang-orang soleh sepanjang zaman yang hidupnya subhanallah, ya, dunia itu begitu mudah bagi dia, bagi dia, seperti Abu Hanifah itu, kaya raya tapi subhanallah. Ada satu cerita lagi tentang Abu Hanifah, terakhirlah ini sebelum besok kita lanjutkan mungkin kajiannya ini. Abu Hanifah bertemu dengan seorang yang pakaiannya kumal. Sebentar saya bacakan saja. Wa mimma yurwa anhu walaqad kana Hafiz bin Abdurrahman syarikan li Abi Hanifah. Maaf. Waqad ra'a dzata yaumin thiyaban rathatan ala ahadi julasaihi. Suatu saat waktu pengajian kayak begini katakanlah, Abu Hanifah itu melihat seseorang dengan berpakaian sangat kumal, katakanlah di majelisnya dia. Falaman sorofan nas, ketika orang-orang sudah pada pergi, sudah selesai pengajiannya, sudah selesai. Walam yabqa fil majlis illa huwa. Tidak tinggal di majelis itu kecuali dia, si pemakai baju kumal tersebut. Warrajulu qala lahu, dan seorang laki-laki berkata kepada dia, irfa' hadal musalla wa khudh ma tahtak. Qala lahu maaf, berkata Abu Hanifah kepada dia, kata Abu Hanifah, berdirilah kamu, ya, dari tempat duduk kamu itu, dari tempat kamu sholat itu, dari musola itu, wa khudh ma tahtak, atau dari karpetnya itu, musola tempat yang dibuat untuk sholat. Mungkin kalau ada matrasnya lah, kalau sekarang mungkin karpetnya itu, ya. Jadi ambillah dari bawah karpet itu. Farafa ar-rajul al-musalla, maka bukan musola dalam pengertian bangunan ini, ya. Karena kalau ditafsiri bangunan tidak bisa difahami, ya. Kalau farafa ar-rajul al-musalla, maka diangkatlah musola itu oleh si laki-laki, gimana kan? Tidak mungkin, ya. Jadi musola tempat untuk sholat, mungkin seperti karpet kayak gitulah. Diangkat karpetnya itu, faidan tahtahu alfu dirham, di bawahnya ada 1000 dirham. Ya uangnya Abu Hanifah. Jadi semakin makan kumal, lihat, berdiri kamu, ambil itu di bawah karpet itu, diambil 1000 dirham. Faqala lahu Abu Hanifah, dan Abu Hanifah berkata kepada dia, khudha wa aslih biha min sya'nik. Kata dia, ambil itu, baiki itu baju kamu itu, baju kok kumal kayak gitu, kira-kira kayak gitulah. Faqala ar-rajul, laki-laki itu berkata, inni musirun, aku ini orang kaya. Kata dia, aku ini orang yang dimudahkan rezekinya oleh Allah. Wa qad an'ama Allahu alayya, aku ini dikasih nikmat banyak oleh Allah SWT. Wala hajata li biha, dan aku tidak hajat dengan uangmu ini. Dia orang kaya.
Qala lahu Abu Hanifah kemudian berkata kepada dia, "Idza kana Allah qad an'ama 'alaika fa aina atharu ni'matihi?" Kalau memang Allah telah memberikan nikmat kepadamu, mana bekas nikmat yang Allah berikan kepadamu itu? Kata dia. Amma balaghuka anna Rasulullah sallallahu wasallamu alaihi yaqul, bukankah telah sampai kepadamu hadis Rasulullah SAW yang menyatakan, innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala 'abdihi. Sesungguhnya Allah mencintai bekas nikmat yang diberikan Allah kepada seorang hamba. Fayambaghi 'alaika an tusliha min sya'nika hatta la taghumma shadiqah. Kata dia, maka seyogyanya lah kamu itu membaiki penampilanmu agar apa? Tidak merepotkan temanmu. Itu tujuannya oleh Imam Abu Hanifah. Concernnya terhadap murid-muridnya. Yang pertama, bahwa di dalam Islam kalau kita memiliki rezeki itu tidak diperbolehkan kita menampakkan bekas rezeki yang dari Allah SWT. Jadi menampakkan bahwa kita ini adalah dikaruniai Allah SWT rezeki. Ya, motifnya itu untuk menampakkan athar nikmah, bukan atau dalam istilah yang lain namanya tahaddus bin nikmah. Bukan untuk menyombongkan diri. Bedanya tipis nanti itu. Misalnya ada seorang sahabat yang datang, ya Rasul, saya sini senang pakaiannya baik. Pakaian saya senang pakai sandal yang baik, ya Rasul, nggak apa-apa, karena itu bukan kesombongan. Ya, tapi kalau ada, misalnya ada hadis yang menyebutkan bahwa orang bajunya dipanjangin, itu haram hukumnya, bahkan yang kemarin kita sebut dengan isbal dan segala macam itu. Jadi bedanya harus tipis. Kalau orang punya rezeki, dia beli pakaian yang baik dan segala macam, niatnya untuk menunjukkan bahwa Allah ini ngasih rezeki sama saya, maka saya harus menunjukkan bahwa Allah itu rohimnya, Allah itu akan saya syukuri dengan pakai yang baik. Itu boleh. Itu boleh. Agar orang lain itu tidak menyangka, membuat kasihan. Kalau bahasanya Abu Hanifah, tidak menyusahkan orang lain. Misalnya makan nasi putih aja, kan temannya ngelihat, kasihan, akhirnya beli ayam goreng untuk dia misalnya. Begitu dikasih ayam goreng, enggak, saya punya banyak uang kok, misalnya kayak gitu. Ini kan nyusahin orang namanya, nyusahin orang. Itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Persis seperti medinya. Tapi kalau orang terlalu menunjukkan sehingga athar nikmat itu berubah menjadi kesombongan, itu juga keliru. Kenapa? Kalau athar nikmat yang mau kita besarkan siapa? Allah SWT. Karena kita mau menunjukkan Allah itu Ar-Razzaq. Motifnya beda banget. Kalau orang mau show off, siapa yang mau dibesarkan? Dirinya sendiri. Allahnya dikecilkan. Padahal yang ngasih semuanya itu Allah SWT. Karena itu orang show off dapat dosa, orang menunjukkan athar nikmah dapat pahala. Dapat pahala. Sama-sama beli barang bagus, yang satu athar nikmah, yang satu sombong. Nggak ada, yang satu dapat pahala, yang satu enggak. Yang satu enggak. Karena itu harus itulah hebatnya dalam Islamnya, begitu detailnya. Bahkan dalam urusan rezeki pun, kita pembelanjaan rezeki pun kita diatur. Ya, kita boleh, tetapi motifnya harus dijaga benar. Kalau saya ini membeli sesuatu, jadikan itu motif bahwa saya ini ingin mensyukuri Allah SWT, bahwa Allah itu sayang sama saya, Allah ngasih rezeki sama saya, dan saya ingin menunjukkan bahwa ini loh bentuknya, saya mau mensyukuri. Jadi orang lihat itu, yang dilihat oleh orang itu bentuk, ya Allah, Allah itu sayang ya sama kamu. Lah kayak gitu. Alhamdulillahnya. Kalau orang show off, maka yang cirinya yang paling mudah. Kalau ada orang yang lebih baik dari dia, pasti dia sakit. Pasti dia iri. Kira-kira kayak gitu. Karena yang dia mau tonjolkan dirinya, bukan Allah SWT. Bukan Allah SWT. Ini yang penting. Dan itu jauh tauhid yang lebih dalam lagi ya, dari sekedar kita mengakui Allah itu cuma satu ya. Implementasinya dalam aspek kehidupan adalah tauhid menomorsatukan Allah itu semacam itu, bahwa kita selalu menomorsatukan Allah di atas kepentingan-kepentingan kita sendiri. Kelanjutan dari, mohon maaf saya tidak banyak persiapan tadi, jadi insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan untuk tafsir ayat 164 tentang bagaimana
nikmat Allah yang telah diberikan kepada manusia dalam bentuk alam semesta yang begitu hebatnya ini. Kita lanjutkan minggu depan insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Ustadz Anto dan Ustadz Yahya atas tausiahnya. Tadi Ustadz Anto memaparkan tentang hikmah kehidupan lebah. Ya. Mungkin yang pernah nonton film kartun B-movie ya, mungkin kebayang ya bagaimana tuh kisah kehidupan lebah yang ternyata bekerja adalah is part of their culture gitu. Begitu ada satu yang bilang, yuk kita working too hard gitu, kita harus take rest gitu kan. Akhirnya malah kacau gitu ya. Jadi memang ada aspek seperti itu. Terus terus tadi juga tentang yang go full fikri, perang pemikiran. Sebenarnya kalau untuk orang Indonesia udah punya penangkalnya itu. Karena orang Indonesia punya prinsip apa? EGP. Ini berpikirin. Ya, jadi insya Allah nggak akan tidak ada pengaruhnya. Terus kemudian tadi Ustaz Yahya membahas Al-Baqarah 163 yang salah satu highlightnya adalah asma Allah yang Al-Wahid. Ya. Mungkin ada yang ibu-ibu udah tahu ya Al-Wahid asma nomor berapa ibu-ibu? Ya? Apa nomor berapa? Ada yang masih ingat? Nomor logonya apa? Nah, LL ya. Jadi asma yang ke 66 Al-Wahid. Benar ya? Sorry, iya benar Al-Wahid. Kalau yang Al-Ahad 67. Oke, mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ya, Pak Wazil, ada lagi yang lain? Itu dulu ya. Ini maaf, remote wirelessnya agak baterainya ya. Langsung keras, silakan Pak. Terima kasih. Jadi yang baru ada baterainya banyak di situ. Tuh, baterai itu. Ini baru ini baru tiga. Udah di situ. Oh ya. Udah kan? Udah Bu. Salafi. Kami. Bagus. Bagus. Boleh. Oh, boleh. Biar gak isbal ya. Celananya biar gak isbal. Belinya yang palsu sih. Ini KW 3. Mentang-mentang udah isbal gitu. Memang harus mati. Kalau keluar merah justru baterainya habis. Kalau Warasnya aja gede ya. Volume wirelessnya apa? Nggak ngefek. Silakan Pak Masuk. Tes. Makan setengah jam lagi. Tes. Dia baru datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih tadi kita sudah menjelaskan dan juga datang kenapa beda ahad dan wahid dengan jelas sekali persoalan itu sangat berbeda. Saya ingin penjelasan dari Pak Yahya tentang apakah itu sifat Tuhan namanya. Kadang-kadang pernah kita dengar bahwa Tuhan itu di atas, Tuhan itu lebih dekat dengan hati kita.
itu bagaimana Pak? Tolong dijelaskan. Benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi pertanyaan mungkin? Ada Pak. Ini dulu ya, sebelah kiri dulu. Kiri. Oh, Situ aja deh, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertarik sekali dengan apa namanya ibarat tadi ya, lebah. Karena membuat sarang di tempat yang kokoh dan kemudian membuat tempat itu semakin kokoh. Jadi saya jadi berpikir seperti ini karena saya sering begini melihat sebuah hadis, melihat sebuah ayat itu bukan untuk ayat tapi untuk kehidupan. Jadi, seperti Indonesia tertarik karena sepertinya menggunakan hadis tersebut, sepertinya banyak terutama pegawai negeri di Indonesia itu ketika misalnya sekolah ke luar negeri atau sekolah kemana, kita kan tidak bekerja, tapi kita tetap digaji. Kebanyakannya itu, baik itu guru mau pokoknya siapa saja. Di satu sisi memang mungkin ada baiknya, tapi di sisi lain ketika kita lihat itu karena kita tidak bekerja, kita makan dari hasil yang tidak kita kita kerjakan sesuatu, mungkin kan haram. Artinya kalau begitu sangat banyak kita selama ini adalah bukan memakan makanan seperti yang dimakan lebah. Sehingga apa yang terjadi di Indonesia ini adalah tubuh Indonesia itu kropos, tempat kita berpijak. Semakin hari semakin kropos dan bahkan kita seakan tidak bisa bangkit. Itu mungkin ada pengaruhnya dari sistem yang ada memberikan ya maksudnya gaji tanpa bekerja. Belum lagi yang lain. Itu mohon penjelasan dari ya kedua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Win. Saya cuma singkat aja menanya ke Ustaz ya, dalam konteks seperti apa yang sifat Asmaul Husnanya Allah itu seperti yang Al-Mutakabir, yang maha sombong, maha itu ya ke orang muslim mungkin agak susah menjelaskan kok Tuhan itu sombong gitu. Dalam konteks seperti apa kita memahami itu? Satu juga cepat. Oh, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga pertanyaan saja contoh dari keempat imam yang pedagang berapa gitu. Mantok, silakan Mantok di sini Mantok. Mantok dulu. Kayaknya lagi cari data dulu. Yang panjang ya. Baik, pertanyaan dari Pak Zarjani dari Aceh. Ini berat pertanyaannya nih, salah haram nih. Pegawai negeri sekolah ke luar negeri kemudian masih digaji, terus apakah boleh atau tidak boleh? Atau bahkan Ustaz Zarjani tadi bilang udah haram ya. Belum alam apakah memang haram, tapi tentu ini yang ditanya juga melakukan yang sama ya. Mungkin akan ada unsur subjektivitas saya menjawabnya ya. Klarifikasi Ustaz Yahya nanti mungkin yang lebih tepat. Cuma kan kita di sini itu secara legal dibahasakan kan tugas belajar. Jadi pekerjaan kita sekarang ya belajar. Bukan ngoran. Ya? Bukan ngoran. Ngoran kan lain lagi kan yang gajinya kan. Jadi belajar tugas kita sekarang di sini kan. Belajar ngoran. Belajar banyak hal ya. Belajar lompat koran juga. Ya artinya kita tidak sedang tidur di sini, tidak sedang beristirahat.
Bahkan kalau mau membanding-bandingkan sebenarnya lebih enak di sana ya, artinya dengan berbagai macam kegiatan, proyek dan sebagainya daripada belajar di sini. Kalau mau benar-benar belajar kan, dan bikin pusing ya belajar itu. Ya, bikin pusing, bikin rambut makin memutih ya. Ya, bikin ya rambut hilang satu-satu gitu ya. Tidak mudah pekerjaan itu ternyata. Bikin ya. pisah sama istri. Ya, bikin pisah sama istri ya. Ya, perjuangannya luar biasa. Jadi insya Allah sesungguhnya kita tidak sedang bermain-main. Jadi kalau bisa disebut makan gaji buta, saya pikir tidak sepenuhnya benar juga gitu ya. Ya kita itulah belajar, tugas belajar ditugaskan oleh negara, maka pantas juga negara untuk menggaji kita. Karena asumsinya negara itu kan sebuah organisasi besar dan kita adalah aset yang sedang disuruh untuk bekerja dalam hal belajar. Nah nanti pekerjaan itu kan kalau kita balik mudah-mudahan kita bisa membawa sesuatu untuk bisa kita sumbangkan kembali ke negara yang tadi notabene sudah menggaji kita. Jadi insya Allah tidak haram ya, karena kalau haram nanti ya jadi gak nyaman ya. Atau kalau yang gak yakin gajinya diberi itu mungkin bisa disumbangkan ke Westol aja kali ya. Disumbangkan ke Westol atau disampaikan ke Indonesia belajar 1 hour for better Indonesia. Saya pikir itu aja, mungkin Ustaz Yahya bisa menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Pak Faizul dulu. Sumastawa 'alal 'arsy. Saya ambil dari Ibnu Katsir di surat Al-A'raf ayat 54 ya. Sumastawa 'alal 'arsy, kemudian Allah istiwa. Nah, istiwa ini susah diterjemahkan, Pak. Ya, sebenarnya kalau ada yang menerjemahkan, kemudian Allah berdiam diri ya. Atau bertempat gampangannya di arsy. Falinnasi, kata Ibnu Katsir, fi hadzal maqam maqalatun katsiratun jiddan. Manusia dalam persoalan ini, kata Ibnu Katsir, banyak sekali perbedaan pendapatnya. Banyak sekali sampai dia makan maqalatun katsiratun ditambahi lagi jiddan katanya, karena sangat banyaknya. Ya. Laisa hada maudhu' basatiha, kata dia, dan ini adalah bukan tempatnya saya menjelaskannya. Kira-kira kayak itu kata Ibnu Katsir. Wa inna ma yuslaku fi hadzal maqam madhhabus salaf as-salih. Tetapi yang diambil oleh Ibnu Katsir di sini adalah madhabnya ulama salaf atau ulama kuno dulu, ulama zamannya tabi'in dan segala macam. Jadi ini satu poin dulu maknanya ya. Misalnya pendapatnya Imam Malik, Imam Auza'i, Imam Thawri, Laits bin Sa'ad, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahaweh, wa ghairihim min a'immatil muslimin qadiman wa hadithan, baik dari kelompok orang ulama-ulama Islam dari zaman dahulu dan zaman sekarang. Wa huwa imraraha kama ja'at min ghairi takyif wala tashbih wala ta'til. Jadi dalam madhab salaf yang pertama dulu, kalau mau disederhanakan, konflik tentang tentang sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran yang memungkinkan kalau kita fahami seakan-akan Allah memiliki sifat yang serupa dengan manusia. Yang pertama tadi, sifat Allah itu kan ahad al-wahid, yang nggak mungkin bisa disamakan dengan apapun saja. Karena itu Allah harus terbebas dari persamaan. Dan ini sepakat ya. Biasanya dikenal dengan istilah tasbih. Allah itu tidak boleh diserupakan dengan apapun saja. Semua bentuk penyerupaan terhadap Allah hukumnya haram, hukumnya kufur. Ya. Ini namanya tasbih. Karena itu kalau Allah tidak boleh ditasbih, maka Allah harus ditanzih. Allah harus dibersihkan dari apapun, dari kerusakan-kerusakan pemikiran di dalamnya. Persoalannya adalah ada istilah-istilah di dalam Al-Quran di mana Allah mensifati dirinya atau menamai dirinya dengan istilah yang kalau kita terjemahkan secara literal membuat orang memiliki pemikiran bahwa Allah nanti ada serupanya dengan makhluk. Misalnya kalimat sumastawa 'alal 'arsy, bermukim atau bertempat atau berdiam diri.
kalau orang bertempat, ini kita asumsikan dulu. Kalau orang bertempat atau berdiam diri, tinggal di satu tempat, dia berarti kan memiliki tempat. Ya. Kalau memiliki tempat, berarti dia memiliki ruang. Kalau memiliki ruang, berarti dia orangnya bisa diwadahi oleh ruang. Kalau bisa diwadahi ruang, berarti dia limited. Karena dia ada satu tempat yang dia bisa tempatin. Gitu. Berarti dia terikat oleh ruang. Keberatannya adalah kalau Allah itu bertempat, berarti kan Allah sama dengan makhluk dong. Karena Allah punya tempat juga. Nah, itu yang pertama. Kalau Allah berarti menempati ruang, berarti Allah dibatasi oleh ruang dong. Berarti Allah tidak maha kuasa dong. Inilah kemudian yang melahirkan banyak sekali pemikiran teologi di dalam Islam yang disebut oleh Mukatsir dengan maqalatun katsiratun jiddan tadi itu. Ya. Dalam yang pertama, pemikiran yang paling aman di dalam Islam adalah penafsiran yang diberikan oleh ulama salaf dengan 3 prinsip. 1, bila la takyif, prinsipnya itu tidak boleh mempertanyakan bagaimananya. How, itu nggak boleh. Jadi kita iman tanpa how. Yang pertama. Yang kedua, mana tadi? Bila tasbih, yang kedua tidak boleh mensamakan dengan makhluk. Yang ketiga bila ta'til, dan tidak boleh menegasikannya. Jadi cara beriman dengan sifat dan asma Allah yang bisa kita fahami serupa dengan makhluk, itu dengan cara kita terima saja tanpa ada bertanya, kok bisa begitu ya, kenapa? Seperti pikiran-pikiran saya tadi itu mestinya tidak boleh ada. Itu. Jadi ini urusan iman yang gak bisa dilogikakan, kira-kira kayak gitu. Gak bisa ditanyakan, ya pokoknya begitu dah. Kenapa begitu? Gak boleh, gak ada iman yang gak boleh, kenapa? Gitu. Terus iman yang gak boleh disuruh-suruhkan, berarti kan Allah begini. Nah itu juga gak boleh, gitu. Tapi juga gak boleh menegasikan, oh berarti gak ada aja lah. Itu juga gak boleh. Itu pilihan ulama salaf. Karena itu kalau diterjemahkan secara ke dalam bahasa yang lain, pilihannya adalah diterjemahkan secara literal, diimani secara literal, tetapi tidak diserupakan dengan makhluk dan tidak dipertanyakan bagaimana. Ketika ada seorang datang ke Imam Malik bertanya tentang istiwa, apa kata Imam Malik? Al-ilmu ma'lumun. Persoalan ini, pengetahuan tentang ini udah maklum. Tetapi dan pertanyaannya wal kaif, tetapi pertanyaannya bagaimana dan bagaimana, itu kebodohan. You udah usah tanya itu, kata Imam Malik. Kenapa? Karena Imam Malik termasuk kelompok ulama salaf di dalam hal teologi itu. Ketika umat Islam makin besar, makin maju, ada banyak teologi keimanan yang dibangun berdasarkan akal. Ya. Sebenarnya kan kalau kita lihat agama itu kan ada 2, agama yang diberikan Allah langsung, ada agama yang produksi dari masyarakat, mikir. Ya. Kalau dalam bahasanya muridnya Nietzsche itu, namanya Feuerbach, itu namanya orang, masyarakat memproyeksikan apa yang dianggap sebagai sacred, yang dia sakralkan. Atau kalau bahasanya Pak Durkheim itu, Emil Durkheim yang neliti di sini ini, di Australia, neliti riwayat Tuhan, kata dia. Ada bukunya dia, The Early Form of Religious apa gitu ya. Dia neliti Taoism. Kata Durkheim ini, agamanya orang penduduk Australia dulu itu, kata dia, itu riwayatnya adalah kalau ada something yang dia tidak bisa pecahkan, ya, terus disakralkan oleh orang, lah pensakralan itu kemudian dibentuk menjadi kayak simbol, jadi totem-totem tertentu. Totem itu kemudian diibadati, karena diregulerkan menjadi ritus. Ritus itulah kemudian, ritus dan kepercayaan itulah yang menjadi agama, kata Emil Durkheim. Makanya orang sosial itu mengatakan agama itu bikinan manusia. Itu menurut mereka. Kenapa? Karena berdasarkan penelitian. Yang sayangnya yang diteliti adalah ini agamanya orang aborigin dan segala macam. Dan itu belum tentu benar. Wong namanya penelitian, wong dia ngelihat, oh mungkin riwayatnya begini ya. Karena itu orang yang terlalu percaya sama penelitian juga jangan dipercayai penelitian seperti percaya terhadap Al-Quran. Karena kebenarannya itu dia terikat oleh ruang dan waktu. Ya. Tetapi itulah kemudian begitu banyak pemikirannya kayak gitu, termasuk di dalam Islam. Begitu orang Islam campur dengan misalnya
pemikiran Barat, pemikiran Yunani dan segala macam Helenis itu. Akhirnya orang Islam ditantang dengan pemahaman yang kayak begini-begini ini. Istiwanya Allah itu bagaimana? Sami'nya Allah itu, apa Allah itu punya mata dan punya telinga macam-macam udah mulai macam-macam itu. Ada di antara kelompok Islam yang mencoba menjadi pertengahan dengan cara melakukan takwil. Takwil itu adalah usaha melakukan tafsir alegoris terhadap ayat atau nama atau istilah di dalam Al-Quran yang memiliki peluang untuk menjadi orang itu menjadi antropomorfis, menjadi di kemanusia-manusiaan Allah itu nanti. Misalnya, istiwa alih-alih diterjemahkan dengan bertempat diri atau bermukim, ya diterjemahkan misalnya Allah, saya tidak tahu apa terjemahannya kalau dalam terjemah debat ya, bersemayam atau bersemayam atau istilah apalah yang lebih dipilih untuk tidak memiliki kesan kesamaan dengan makhluk. Contoh misalnya yadullah, tangan Allah, itu ditafsiri dengan kekuatan Allah atau kekuasaan Allah gitu. Tidak diterjemahkan dengan tangan Tuhan. Kenapa? Karena ingin terhindar dari kesalahan pemahaman terhadap Tuhan. Satu sisi ini baik bagi orang-orang agar bisa menghindari pemikiran yang tidak benar. Misalnya Allah nanti dipahami benar-benar Allah punya tangan yang benar. Itu juga menjadi salah, kufur. Karena itu jadi madhab salaf itu ekstrim dalam pengertian literalisme, dan itu baik bagi orang yang memang sudah memiliki iman. Kayak kita ini kalau ngikut madhab salaf sih fine-fine aja. Udahlah imani saja itu Allah. Yang penting kalau tangannya Allah pasti beda dengan tangan makhluk. Dan itu apakah maknanya tangan, wallahu alam, itu nggak usah dipikirin, kita percaya saja, that's it. Mudah bagi orang kita. Tapi untuk orang-orang yang punya background pendidikan berbeda, masih awal dalam Islam, mungkin kalam-kalam Asy'ari, misalnya teologi Asy'ari, teologi Maturidi itu sangat membantu sekali memahamkan ayat-ayat yang seringkali menggiring orang ke arah antropomorfisme Tuhan. Bahasanya agak ruwet, apa namanya itu? Memanusiakan Tuhan, ya gitu. Yang itu sangat diberangkan. Misalnya ada hadis dari Rasulullah SAW di sini yang menyebutkan man syabbahallahu bi khalqihi, siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, faqad kafara, maka dia kufur orangnya. Ya. Wa man jahada ma wasafahu Allah bi nafsa, tapi siapa orang yang menolak penyifatan Allah terhadap dirinya, ya, faqad kafara, dia juga kufur. Kan susah kan? Itu hadisnya. Makanya yang dipilih ulama salaf diterima dan tidak dipertanyakan. Kenapa? Karena kalau kita menolak itu, kita kufur. Kalau kita menyamakan dengan makhluk, kita juga kufur. Karena itu tidak boleh tasbih, tidak boleh takyif. Itu memang yang paling aman. Karena itu pilihan paling aman sebenarnya di madhab salaf. Saya adalah orang yang menerima dua pemilihan itu. Saya menerima madhab salaf. Saya bisa memahami juga kelompok Asy'ari Maturidi yang melakukan takwil terhadap ayat ini. Kenapa? Karena itulah hal yang paling bisa kita lakukan untuk menghindari keterpurukan orang, bahkan kalau dia sampai menyamakan dengan Tuhan. Karena di sini tidak menyediakan alternatif. Dia tidak menyediakan jawaban lah. Ya, itu yang meskipun sebagian kelompok orang salaf ini belakangan itu mensalahkan cara pemahaman Asy'ari Maturidi. Saya tidak menyalahkan, Pak. Menurut saya sama-sama benar itu. Cuman kalau mau lebih safe, sinilah yang paling safe gitu. Tapi di sini itu membantu kita menghindarkan dari tasbih tadi, dari penyerupaan terhadap Tuhan. Maaf agak panjang itu untuk tauhid asma wa sifat. Yang kedua apa tadi duluan? Al-Mutakabbir konteksnya apa? Sebenarnya kalau mau agak ekstrim, ya terserah Allah sebenarnya. Itu hak otonom Allah untuk ngapain. Mau Allah sombong, mau Allah nggak sombong, mau apa, itu urusan Allah sebenarnya ya. Kita punya hak apa mendikte Allah SWT kapan dia harus begini, kapan dia harus begitu. Karena Allah itu yang memiliki segala-galanya. Tetapi memang biasanya
semua, karena Allah itu memiliki sifat keadilan dan segala macamnya itu selalu pada tempatnya. Misalnya ketika Al-Mutakabbir atau Al-Malik muncul di dalam Al-Quran, biasanya refernya untuk misalnya untuk Al-Malik, satu contoh ya, misalnya ketika di hari kiamat, ketika orang-orang sudah meninggal semuanya, Allah sampai berkata kemudian, siapa ini yang bisa jadi raja ini ya, Ainal muluk, kata Allah SWT, mana ini yang dulu mengaku punya kekuasaan dan segala macam. Baru dia akan asalnya Al-Malikul Qahhar ya, saya inilah Tuhan yang paling besar dan segala macam. Mutakabbir seringkali juga berkorelasi tempatnya mungkin berhadapan dengan orang-orang yang sombong, karena tidak layak orang mensombongi Allah SWT. Kalau Allah sih apapun layak bagi Allah itu, karena memang Allah tidak terikat oleh konteks apapun. Layak dan tidak layak itu kan karena ada konteks. Allah itu tidak punya konteks, Allah itu sendiri. Allah itu terserah mau Allah, terserah maunya Allah. Tetapi dalam usaha kita memahami, memang nama-nama jaharnya, jalalnya Allah itu biasanya berkenaan dengan salah satu sifat kita. Misalnya sombong Allah itu, misalnya kenapa kita tidak boleh sombong? Karena di dalam hadis qudsi misalnya, kalau saya tidak keliru, sombong itu pakaiannya Allah SWT ya. Kalau Allah sombong ya pantas, memang Allah memiliki segala macam ilmu, maha berilmu, maha dijaya, maha segala macam. Sombong ya pantas ya. Tapi bagi kita tidak ada kesombongan karena kita tidak memiliki apa-apa. Karena itu jalalnya Allah juga pantas, jalalnya Allah juga pantas, sombongnya Allah juga pantas, karena memang apalagi kalau mau nyombongin kepada kita ya makin pantas ya. Kita mau disombongin oleh Allah ya sangat pantas, karena memang kita tidak memiliki apa-apa. Kira-kira kayak begitu. Luqman, tentang apa tadi Luqman? Di antara 4 siapa yang berdagang? Sepengetahuan saya berdagang Imam Abu Hanifah saja ya. Imam Syafi'i tidak berdagang seingat saya. Dia pernah menjadi pejabat karena diminta di Yaman, tapi tidak berdagang. Imam Malik dia guru di Madinah, tidak berdagang seingat saya Imam Malik. Tidak. Imam Ahmad bin Hambal juga tidak. Ya tidak ada, cuman Imam Abu Hanifah yang berdagang. Dan yang menarik, ini saya tidak tahu, mungkin butuh penelitian. Pengikut madhab Hanafi itu lebih mudah bersodakoh dibanding pengikut yang lain. Itu kesan saya ya, selama saya ada di sini, kesan saya pengikut madhab Hanafi itu jauh lebih generous dibanding apalagi Syafi'i ya. Apalagi case-nya kalau mau diturunkan Turki dan Indonesia ya. Orang Turki Hanafi, Indonesia Syafi'i rata-rata. Orang ini mudah sekali itu urusan sodakoh ya, orang-orang Turki dibanding orang-orang Syafi'i. Saya tidak tahu karena mbahnya dulu Imam Hanafi atau gimana, tapi memang menarik. Misalnya Imam Hanafi itu bersumpah terhadap dirinya, kalau saya ngomong, sampai saya ngomong menyebut janji, sampai wallahi, maka saya harus bersodakoh 1 dinar. Itu Imam Hanafi. Itu kalau dia bicara serius sampai keluar wallahi 1 dinar itu dia sodakoh. Itu saking untuk menunjukkan betapa generousnya. Hampir semua murid-murid Imam Hanafi dibiayai semuanya oleh Imam Hanafi sendiri. Karena kaya raya. Bisnisnya mapan, yang jalanin bisnisnya juga diantaranya murid-muridnya di pasar, dan itu yang ideal. Tetapi tidak berhenti dalam kajian keagamaan. Ini contoh bisnismen yang sukses ya Imam Abu Hanifah. Tetapi memang mungkin kelemahannya adalah tidak menulis ya. Nanti yang menulis sebenarnya muridnya dari gurunya itu ya, termasuk yang paling terkenal ya Abu Yusuf dan segala macam itu yang sebenarnya menulis kitab-kitab dari Imam Abu Hanifah ya. Kira-kira itu. Tapi kalau mau disusuri itu cukup menarik ya, pedagang-pedagang dalam Islam itu dicariin siapa saja, itu menarik nikmat ya. Kira-kira gitu. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin karena sudah 7:30 ya, kecuali ada pertanyaan urgent. Kalau
Kalau enggak mungkin kita langsung sebelum kita tutup disampaikan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung kegiatan kita, dari bapak-bapak, ibu-ibu yang juga sudah membawa sarapan, insyaallah. Kemudian semua yang sudah memungkinkan kita acara itu berlangsung. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.